Udah muncul belum? Ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah landasan pendidikan, Ibu Rianita Puspitasari MPD, serta teman-teman kelas 2B Teknologi Pendidikan 2021 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa belajar jarak jauh di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya Niken Fitna Erdiana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dan diskusi kelompok 2 kelas 2B. Topik yang akan kami bahas adalah mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Next. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Adi Raffi Ramdhani, yang kedua ada Agnia Faza Afna, yang ketiga ada Fairuz Basman, yang keempat saya sendiri Niken Fitna Erdiana, yang kelima ada Poppy Nuraini, dan yang terakhir ada Reginald Goldberg. Next. Baik. Pokok bahasan yang akan kami bahas kali ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai alasan mengapa status keilmuan pendidikan itu penting. Yang kedua mengenai konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Yang keempat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kelima mendidik sebagai seni dan teknik. Dan yang terakhir kita akan mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama, kita akan membahas alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi sebuah disiplin ilmu. Gitu. Oleh karena itu, sebuah disiplin ilmu dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah kalau disiplin itu memiliki status keilmuan yang jelas. Terus gimana sih cara tahu suatu disiplin ilmu itu memiliki status keilmuan yang jelas? Suatu disiplin ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki minimal kejelasan dalam 4 hal gitu. Yang pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikan atau penyelidikan yang jelas gitu mengenai objek studinya. Yang kedua, dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik itu metodologi, pokoknya metodologi ilmiah, metode yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, bahkan keduanya. Terus yang ketiga, jelas mengenai isi atau substansi dari ilmu tersebut. Terus yang keempat, mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia, atau dalam kata lain mempunyai fungsi dalam problem solving. Next. Sehubungan dengan pentingnya status keilmuan, pada bab ini akan diuraikan status keilmuan pendidikan. Apakah sosok disiplin pendidikan itu tergolong dalam ilmu pengetahuan atau enggak sih? Kalau iya, apa aja syarat-syarat ilmu pengetahuan yang harus dimiliki sama pendidikan? Penasaran? Cekidot. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, agar materi bisa lebih kita pahami terkait konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adi Raffi Ramdhani. Kepada Adi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pengetahuan. Boleh di next. Ilmu pengetahuan sering diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau kita ketahui mengenai suatu hal atau objek. Pengetahuan dapat juga dijelaskan sebagai hasil dari mengetahui objek-objek di alam nyata menurut
akal, dan jalan pengamatan. Next. Lalu ada jenis-jenis pengetahuan menurut Titus. Titus mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki oleh manusia, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa atau awam, yang sering disebut common sense knowledge, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya, semua orang menyebut sesuatu kuning, memang itu berwarna kuning. Pengetahuan biasa juga memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, common sense cenderung menjadi biasa dan tetap atau bersifat peniruan serta pewarisan dari masa lampau. Yang kedua, common sense maknanya sering kabur atau samar dan memiliki pengertian ganda. Yang ketiga, common sense merupakan suatu kebenaran atau kepercayaan yang tidak teruji dan tidak pernah diuji kebenarannya. Lalu yang kedua ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge adalah terjemahan dari kata science, yaitu seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun dan memperluas dan cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan yang sering disebut ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge, yaitu pengetahuan filsafat atau dengan singkat saja sering disebut filsafat. Yang keempat ada pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Pengetahuan religi dari agama yang mencakup pengetahuan mengenai hakikat perilaku sebagai pengungkapkan supernatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Boleh di next. Nah, lalu ada konsep ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau disingkat dengan ilmu sering dijelaskan dengan makna atau pengertian yang sama dengan segala sesuatu yang kita ketahui. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata ilmu itu memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, ilmu mempunyai arti sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut, seperti ilmu hukum, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu kimia, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ilmu adalah segala pengetahuan dan kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Sehingga ada ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu lahir, ilmu batin, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada juga pengertian ilmu menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Mudia Harjo tahun 1998 yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan atau disingkat ilmu merupakan pengetahuan sistematik dan sistemik yang dihasilkan melalui kegiatan berpikir kritis dan tertuju untuk menghasilkan penemuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan seperangkat atau sejumlah pengetahuan yang disusun menurut suatu sistem berpikir kritis dan teratur atau secara sistematis, yaitu menerapkan pola pikir dan pola kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu hal atau masalah agar masalah tersebut dapat dicari solusinya sehingga pada akhirnya manusia dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik. Selanjutnya ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Boleh di next. Nah, klasifikasi ilmu pengetahuan. Upaya manusia yang terus mencari solusi memberi dampak positif, yakni terjadinya kemajuan dan perkembangan ilmu yang semakin pesat. Kemajuan tersebut mengakibatkan jumlah dan jenis ilmu pengetahuan dewasa ini semakin banyak. Sehubungan dengan itu muncul upaya pengklasifikasian terhadap ilmu tersebut, seperti pengklasifikasiannya berdasarkan sifat pengetahuan dari ilmu yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu kealaman atau natural science,
yaitu meliputi fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Yang kedua, ilmu sosial atau social science, yang meliputi sosiologi, ekonomi, politik, dan sejarah. Dan yang terakhir ada ilmu-ilmu kemanusiaan atau bahasa dan seni. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas pemaparan materinya. Berikutnya kita akan memahami karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fairuz Basman. Kepada Fairuz, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf, saya Oken. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Suatu disiplin ilmu hendaknya memiliki persyaratan dan ciri-ciri ilmiah. Ralph Ross dan Ernst van de Haag mengemukakan ciri-ciri ilmu, yaitu 1. Bersifat rasional, karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal. Yang kedua ada bersifat empiris, karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Lalu yang ketiga bersifat umum, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Dan yang keempat, bersifat akumulatif, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Next slide. Dari beberapa pandangan tentang ciri dan kriteria yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa suatu disiplin ilmu pendidikan perlu memiliki karakteristik dan kriteria yang jelas dalam hal landasan, objek studi, metode, fungsi, dan isi substansinya. Yang pertama adalah landasan ilmu. Landasan ilmu berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua, objek studi ilmu. Objek studi suatu ilmu adalah suatu kenyataan atau realitas dalam bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu objek material dan objek formal. Objek material berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu, sedangkan objek formal berkenaan dengan suatu khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Next slide. Dan yang ketiga ada metode ilmu. Metode ilmu yang sering juga disebut metode ilmiah merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah artinya pikiran manusia sesuai dengan fakta empiris dan reliable. Jika diulang akan memperoleh hasil yang sama. Prosedur metode ilmiah selalu berupa langkah-langkah sistematis, yakni bertahap mulai tahap pertama, kedua, dan seterusnya, tanpa melompat-lompat dan setiap tahap harus ketentuannya. Metode ilmiah yang umumnya ditempuh dalam pendekatan empiris terdiri atas langkah-langkah tertentu. Yuyun Suryasumantri menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang pada umumnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan masalah, yaitu kegiatan menemukan, menyusun, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek empiris yang akan dikaji, menentukan batas-batas objeknya secara jelas, dan mengidentifikasi faktor-faktor dan unsur-unsurnya yang mungkin terlibat di dalamnya. Yang kedua, penyusun kerangka berpikir, yakni memberikan argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor, sehingga
membentuk permasalahan dan memberikan alasan-alasan mengapa sesuatu itu dianggap sebagai suatu masalah. Lalu yang ketiga ada perumusan hipotesis, yakni mengajukan dugaan berupa jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Lalu yang keempat ada pengujian hipotesis, yaitu kegiatan pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis dengan menerapkan metode pengumpulan data yang tepat, serta menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang kelima ada penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan menyimpulkan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Apabila terdapat fakta yang cukup memadai mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis tersebut diterima, dan apabila sebaliknya, maka hipotesis ditolak. Lalu di sini ada fungsi ilmu. Dalam membantu memecahkan masalah kehidupan manusia, ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi. Yang pertama ada fungsi menjelaskan. Ilmu berfungsi menjelaskan fenomena kehidupan, terutama menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, apa yang menjadi penyebabnya. Dalam pengertian tidak hanya sekedar penyebab yang tampak pada gejalanya saja, tetapi penyebab yang sesungguhnya, baik berkenaan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Lalu ada fungsi memprediksi. Fungsi memprediksi yaitu kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sejumlah fenomena atau indikasi tertentu tampak diadakan, dan atau sejumlah fenomena, indikasi, data tertentu tidak tampak ditiadakan. Contohnya misalnya bila akan membuat hutan gundul dan suatu saat di kemudian hari akan terjadi banjir yang merugikan anak cucu kita. Lalu fungsi mengontrol. Fungsi mengontrol adalah fungsi memeriksa atau menguji apakah suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Fungsi ini penting dalam rangka memeriksa kegiatan praktek sehingga tidak menyimpang dari kaidah-kaidah ilmiah yang akhirnya dapat menghindari bahaya yang mungkin terjadi dan akhirnya maksud dan tujuan tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Irus atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pendidikan bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Agnia Faza Afina. Kepada Agnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Di sini akan memiliki dua bahasan, yaitu ada konsep dan juga karakteristik. Next slide. Baik, konsep ilmu pendidikan. Menurut D. Sujana tahun 2000, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Atau juga dapat dikatakan juga ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan pendapat atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Next slide. Karakteristik ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu ada landasan. Pastinya akan selalu berkaitan dengan eksistensi manusia yang mempunyai tujuan hidup. Maka ilmu pendidikan akan berdiri kokoh dengan menjadikan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, dan iptek, serta keterkaitan dengan ilmu yang lain yang dapat mengembangkan ilmu pendidikan yang lainnya seperti ilmu-ilmu hukum, ilmu sejarah, sosiologi, ataupun landasan politik. Lalu yang kedua yaitu mengenai objek ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu adanya objek material, yaitu manusia. Manusia sebagai objek material ilmu pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Pengelompokannya,
yaitu ada individu, kelompok, komunitas, masyarakat. Lalu yang kedua perkembangannya, yaitu ada masa kini, masa dini, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Kemudian ada pula objek formal, yaitu terdapat dua pendapat mengenai hal ini, namun inti dari objek formal ilmu pendidikan adalah situasi atau fenomena pendidikan dari awal hingga akhir. Lalu ada metode ilmu pendidikan atau secara umumnya yaitu logical or hypothetical verificative, atau biasa yang lebih sering kita dengar yaitu ada metode kuantitatif, kualitatif, ataupun dimix, yaitu menggabungkan kedua metode tersebut. Next slide. Isi ilmu pendidikan. Di sini ada 8 poin, yaitu yang pertama postulat, pandangan mendasar, kebenarannya diterima tanpa bukti empiris. Maksudnya itu seperti manusia adalah makhluk sosial. Kemudian asumsi, yaitu pandangan mendasar, umumnya kebenarannya diterima, tapi perlu bukti empiris. Lalu yang ketiga ada konsep, yaitu serangkaian pengertian yang konsisten dan merupakan hasil dari pemikiran. Lalu yang keempat ada teori, yaitu kumpulan konsep yang sistematis. Lalu yang kelima ada generalisasi, atau juga bisa disebut kesimpulan umum. Kemudian ada hukum, yaitu suatu bentuk pernyataan, biasanya berbentuk jika maka, juga berlaku umum atas hal tertentu. Kemudian ada prinsip, yaitu hukum dalam bentuk pendapat, tidak selalu berbentuk jika maka. Kemudian ada model, yaitu serangkaian teori. Next slide. Fungsi ilmu pendidikan, sama seperti yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, ada fungsi menjelaskan, memprediksi, dan juga mengontrol atau mengontrol gejala fenomena pendidikan. Kemudian, ada cabang-cabang ilmu pendidikan. Di sini menurut M.J. Langeveld, yaitu ada ilmu mendidik teoritis dan juga praktis. Yang ilmu mendidik teoritis itu seperti ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan juga ilmu perbandingan pendidikan. Kemudian yang ilmu mendidik praktis seperti ada pendidikan keluarga, juga pendidikan gereja sebagai lembaga keagamaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi mendidik sebagai seni dan teknik, ilmu dan teknik akan dipaparkan, seni dan teknik akan dipaparkan oleh rekan saya Regina Gilbert. Kepada Regina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf untuk slide PPT ini saya salah tulis seni jadi ilmu. Tapi untuk bagian ini saya akan menjelaskan tentang mendidik sebagai seni dan juga teknik. Sebenarnya untuk bagian bahasan ini lebih asik untuk kita diskusikan daripada kita jelaskan. Namun dalam kesempatan kali ini akan saya usahakan untuk menjelaskannya sebaik mungkin. Baik, mungkin dari perkata terlebih dahulu, yaitu jika kita pikirkan secara logika, seni itu biasanya berhubungan dengan bakat, skill, atau kemampuan. Jika kita pikirkan kembali, seni itu sebenarnya tidak bisa kita pelajari. Atau bisa kita pelajari tergantung dari orang tersebut. Misalkan kalau kita bandingkannya dengan seni menggambar, gitu. Semua orang bisa menggambar, tapi tidak semua orang bisa bagus atau memiliki bakat dalam menggambar. Gitu. Sama halnya dalam ilmu mendidik pun dikatakan bahwa setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing atau bakat dan skill-nya tersebut berbeda-beda. Ada mungkin yang tidak belajar tentang ilmu pendidikan atau cara mendidik, misalkan. Tapi dia sudah memiliki bakat, skill, kemampuan dalam mendidik secara naturalis atau mungkin dari lingkungannya sendiri. Gitu. Nah, itulah mungkin yang bisa disebut sebagai mendidik sebagai ilmu. Selanjutnya dari teknik. Teknik sendiri berhubungan dengan prosedur, model, strategi, sintak atau sistem. Gitu. Jadi biasanya teknik sendiri itu sudah ada susunannya. Misalkan kita ingin melakukan sesuatu,
langkah pertama adalah A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, dalam mendidik sendiri, mungkin contoh paling dekat yang kita kenal yaitu bisa strategi pembelajaran, mode pembelajaran, atau mungkin dari prodi kita sendiri yaitu teknologi pendidikan seperti media pembelajaran, sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam mendidik sebagai teknik, itu fokus utamanya bukan selain dari kemampuan guru tersebut, tapi juga memperhatikan hal lain seperti misalkan alat yang digunakan, misalkan, perlengkapannya, dan juga teori-teori atau ilmu pengetahuan yang sudah dikaji. Nah, yang menjadi fokus utama dari mendidik sebagai ilmu dan teknik ini adalah keduanya ini sejak dahulu itu saling bertentangan, di mana misalkan yang seni yang mengakui atau menganut mendidik sebagai seni sendiri mengatakan bahwa mendidik sebagai seni itu lebih baik daripada mendidik sebagai teknik dan lain sebagainya. Nah, jika dipikirkan pula, apakah mendidik sebagai seni atau mendidik sebagai teknik itu lebih baik? Oke, itu tergantung dari kemampuan kita sendiri. Misalkan, ini ya lupa. Apakah seni itu tidak bisa kita pelajari misalkan? Kemungkinan besar memang tidak bisa. Cuman hasil dari mempelajari seni itu bisa kita sebut juga sebagai teknik. Karena jika kita lihat dari tokoh yang kita kenal atau yang ditulis dalam ini, yaitu E. Thorndike yang dari tahun 1874 sampai 1949 sudah berusaha untuk mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya sebenarnya bisa dipelajari, cuman memang tidak sesuai seperti bakat, skill, atau seni dalam mendidik sendiri. Lalu, pentingkah kita untuk mempelajari mendidik sebagai seni atau mendidik sebagai teknik? Itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, makasih banyak Reginald atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi terakhir yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Poppy Nuraini. Kepada Poppy, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mempelajari mendidik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Pada dasawarsa 1960-an, teknologi pendidikan berkembang pesat di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan di Soviet Rusia. Manfaat teknologi pendidikan terutama telah dirasakan pada pembaharuan pengajaran yang terlaksana secara individualis interaction, baik bagi individu yang terpisah maupun dalam kelompok grup base. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Poppy atas pemaparan materinya. Next. Untuk pemaparan materi sudah selesai, sekarang masuk di sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk sesi ini akan dibatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu yang akan kami tampung. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, di layar monitor saya ada Devita, Islani, dan Siti Amelia. Terlebih dahulu ya. Baik, Devita, silakan mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Mau bertanya, tadi kan di fungsi ilmu itu ada fungsi menjelaskan. Cuman tadi kan nggak dijelasin, nggak disebutin tentang pola penjelasan ilmiah. Tapi saya mau tanya, di pola penjelasan ilmiah itu ada penjelasan teologis. Nah, maksudnya itu kayak gimana ya? Terima kasih. Oke. Selanjutnya kami pertanyaan kita kami tampung terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, kan tadi udah dijelasin secara teori tentang ilmu sebagai seni. Nah, terus ada taktiknya juga. Bagaimana sih contoh realisasi dalam penerapan pendidikan sebagai penerapan pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam proses pembelajaran?
Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiffany. Selanjutnya, Amel, silakan. Izin bertanya, kan apabila ada anak yang pria gitu senang sama salah satu guru mata pelajarannya, tapi kompetensi si pelajaran itu tuh nggak tercapai gitu, nggak tercapai maksimal. Terus ada anak juga yang dia merasa tertekan sama salah satu guru mata pelajarannya, tapi kompetensi mata pelajarannya itu tercapai gitu. Nah itu tuh cara Baik, kami tampung terlebih dahulu ya. Terima kasih, silakan unraise hand. Untuk izin diskusi. Baik, untuk apa ya? Mungkin sekarang saya ingin berdiskusi mungkin ya lebih tepatnya untuk menjawab pertanyaan Tiffany sebelumnya. Tiffany ada di sini nggak? Iya, ada. Kalau dari pemaparan tadi ya, mungkin yang Tiffany pahami itu seperti apa? Misalnya, biar lebih mudah menjelaskan juga nanti. Kalau yang Pani pahamin, kalau misalnya pendidikan itu sebagai ilmu dan seni itu kayak ada seninya gitu dalam mendidik gitu. Kayak ada cara-cara tersendiri lah buat orang itu untuk mendidik orang lain kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya di dunia pendidikan misalnya ada gak gitu seni mendidiknya tuh kayak gimana. Tapi itu sih yang Pani pahamin, tapi takut salah paham juga. Oke. Sebenarnya pengertiannya benar, cuman kalau dari penerapannya sendiri memang sedikit sulit dipaparkan gitu. Tapi jika dihubungkan dengan seni gitu, seni itu biasanya berhubungan dengan kreativitas seseorang. Jadi jika dalam konteksnya pembelajaran gitu atau dalam dunia pendidikan, maka bagaimana pendidik mengatasi situasi tersebut itu biasanya kalau dalam seni gitu, berarti dia menggunakan kreativitas atau mungkin bukan hal-hal yang seperti teori tertentu. Nah, itu dalam mendidik sebagai seni gitu. Kalau dari teknik itu sebaliknya. Jadi kan kita juga belajar mungkin seperti ilmu pendidikan dalam psikologi atau psikologi pendidikan gitu kan, contohnya, atau pedagogik lah yang sudah kita pelajari gitu. Nah, itu masukan hitungnya adalah mendidik sebagai teknik. Karena apa? Sintaknya sudah jelas, misalkan kalau kejadian seperti ini harus seperti apa, atau misalkan kondisi peserta didiknya itu sedang seperti apa. Nah, itu mungkin kita menggunakan teori tersebut atau mungkin sintaks tersebut. Nah, itulah bagaimana kita mendidik sebagai seni gitu. Gimana sampai sini masih ditanyakan atau enggak? Oh ya, baik, dapat dipahami. Berarti kalau misalnya seni itu mah tergantung dari orang-orangnya juga ya. Jadi punya caranya masing-masing gitu kalau misalnya seni mah. Makasih Regina. Ya, sebenarnya untuk tambahan juga yang bagus itu ya sebenarnya seni dan teknik itu digabungkan. Jadi kita bukan hanya mendidik sebagai teknik saja gitu, tapi juga kita harus mengembangkan sendiri. Karena dalam kreativitas sendiri setiap orang sebenarnya memiliki kreativitas atau kemampuan, dan kalau kita pikir-pikir teknik itu sendiri bisa kita atur sendiri atau lagi sebagainya, dan bisa dihitung juga sebagai ilmu, sebagai pendidik sebagai seni, namun cara kita gitu misalnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan atau diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Regina atas jawabannya.
Untuk teman-teman yang mau menanggapi, boleh banget ya. Silahkan menanggapi. Izin menambahkan, Tiffany. Setahu aku, ilmu dalam praktek itu bisa dilakukan dengan berbagai cara kan, salah satunya dengan seni. Nah, biar pendidikan tuh lebih mudah didapat gitu. Apalagi sekarang kan zaman modern gitu, zaman yang teknologinya itu berkembang. Nah, anak tuh bakal lebih senang dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan. Maka dari itu, dalam pemberian materi pendidik, itu tuh pendidik tuh dituntut buat kreatif gitu. Kreativitas dapat didapat dengan seni. Nah, pendidikan sebagai seni itu bisa dipahami bahwa praktek pendidikan tuh melibatkan perasaan dan nilai, bukan hanya ilmu sebagai teknik yang kayak strategi pembelajaran yang tadi yang kata Regi. Nah, diibaratkan dengan praktek pendidikan sebagaimana kayak orang misalnya melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, itu dikaitkan dengan seni. Nah, bisa aja seni dan teknik yang tadi kata Regi bisa disatuin gitu. Misalnya belajar apa ya? Belajar sesuatu yang formal, tapi misalnya dipraktekkan dengan mengarang lagu gitu. Kayak misalnya kita ingin menghafal sesuatu, misalnya tabel periodik gitu. Tabel periodik. Nah, tabel periodik kan panjang, lumayan panjang gitu kan. Bisa tuh dengan seni. Jadi teknik digabungkan, seni dan teknik gitu. Ya, gitu sih. Baik, terima kasih Niken. Ya, sama-sama. Ada yang mau menambahkan, guys? Boleh, Syafiq? Aku mau diskusi aja deh. Tadi kan Regina bilang nih lebih asik diskusi kalau ingin membahas tentang mendidik sebagai seni dan teknik. Nah, di dalamnya kan tadi itu membahas mendidik bersifat kreatif ya. Nah, jadi kreatif kan sebuah kemampuan untuk mencipta ya nih kan. Yang artinya tuh bagaimana sih seseorang itu menggunakan daya imajinasinya yang dihasilkan tuh dari sebuah interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungannya. Nah, kalau di sini Syafiq tuh pengen bahas ke lingkungannya deh ya. Problemnya nih kalau ada peserta didik yang introvert banget, let's say ansos deh atau antisosial. Nah, apakah hal ini masih bisa disebut mendidik sebagai seni dan teknik? Sekian, makasih. Oke. Kalau introvert, kalau ansos gitu ya. Kebanyakan orang ansos malah seninya jalan gak sih? Iya. Kayak pikirannya gitu, kreatif itu lebih jalan gitu. Tapi untuk pengaplikasiannya terhadap lingkungannya sendiri itu agak sulit gitu nih kan. Ada yang mau menanggapi dulu? Dari kelompok aku. Halo, ingin izin menanggapi ya. Jadi kan gini ya, secara garis besarnya itu mendidik sebagai seni dan teknik itu tentang bagaimana pendidik dapat mengkondisikan atau mengatasi mengkondisikan pembelajaran gitu. Nah, kalau disebut tadi yang sudah Syafiq paparkan itu bisa disebut ya sebagai seni atau teknik dalam pendidikan itu tergantung lagi kembali kepada pendidiknya, apakah itu dilihatnya dari sebagai seni atau teknik. Lalu kan mendidik itu bersifat kreatif, itu termasuk sih dalam pendidik sebagai seni, tapi balik lagi kepada pendidiknya lagi gitu. Mungkin sekian dari saya. Teman-teman yang lainnya, barangkali ada yang ingin menanggapi. Mungkin untuk tambahan sedikit aja gitu ya. Kalau ditanya dalam mendidik itu biasanya ada sifat profesionalitas juga kan ya. Jadi
Kita nggak semata-mata bisa hanya mendidik sebagai seni atau sebagai teknik aja gitu. Karena pada tujuannya mendidik itu ya bagaimana kita membuat peserta didik itu mencapai tujuan pendidikannya atau tujuan pembelajarannya gitu. Misalkan pendidik, ini fokusnya peserta didiknya ansos kan ya? Ya, betul, Berarti, Regi. berarti kalau misalkan dalam mengatasi peserta didik yang ansos itu tergantung dari apa ya, minat dari peserta didik itu sendiri. Misalkan kita bisa aja menggunakan mendidik sebagai seni. Kalau misalkan cara pembawaan kita itu sesuai dengan orang tersebut, walaupun dia ansos atau mungkin ekstrovert gitu. Malah kadang walaupun kesannya gitu kan kalau mendidik sebagai seni itu lebih ke apa ya? Kalau dari buku gitu lebih ke senang atau lebih ke ceria gitu kan pembelajarannya dibawakannya. Tapi bukan berarti yang ansos itu tidak menyukai hal tersebut gitu. Cuman terkadang ya tidak terlihat seperti mungkin yang peserta didik memiliki sifat ekstrovert gitu. Tapi bukan berarti juga misalkan mendidik sebagai tekniknya lebih cocok untuk mereka gitu. Jadi pada akhirnya ya kita sebagai pendidik hanya bisa mengusahakan hal tersebut agar mungkin kita lihat kembali gitu apakah sesuai dengan peserta didiknya atau misalkan dari tujuan pembelajarannya tercapai gitu bagi peserta didik tersebut. Mungkin sekian dari tambahan dari saya. Gimana, Safi? Oke, sudah terjawab banget. Keren kalian. Thank you. Oke. Izin menjawab pertanyaan Amel. Jadi dapat dibilang juga ini merupakan salah satu kesulitan dalam mengajar ya, di mana harus dapat membuat pembelajaran itu asik tapi tetap tercapai gitu tujuan utamanya. Jika hubungan dengan pendidik sebagai seni dan teknik. Mendidik merupakan bakat bagi seorang pendidik dan dalam kenyataan itu tidak semua pendidik memiliki itu. Namun konsep yang dapat atau sulit mempelajari pendidik sebagai seninya perlu kita garis bawahi. Hal ini karena bukan hanya kita sebagai pendidik perlu mengerti bagaimana kondisi peserta didiknya, tapi juga memahami tentang kemampuan kita sebagai pendidik dan memanfaatkannya. Karena pendidikan efektif tidak selalu yang ceria atau senang saja, tapi banyak ketawanya juga. Tapi bisa juga sebaliknya, namun tidak membuat murid tertekan. Seperti itu kurang lebih Amel, apakah dapat dipahami? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Boleh izin menambahkan yang ini pertanyaan dari Amel terus jawaban dari Poppy. Boleh banget. Ya, kan di sini kalau dari yang dilakukan oleh AS Neil itu dia berkata katanya mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Mungkin kalau misalnya dikaitin sama jawaban Poppy benar banget tadi, terus ya dari pertanyaan Amel juga. Jadi kalau misalnya jadi pendidik itu nggak kita selalu memposisikan jadi si seorang guru gitu, gimana caranya biar si anak ngerti, gimana ini. Jadi gimana caranya si anak ngerti itu kita harus posisiin juga kalau kita jadi muridnya kita gitu, jadi si anak-anaknya gitu. Kira-kira bakal nyaman gak ya kalau misalnya dididiknya gini, kalau misalnya aku jadi anak-anak gitu, terus bakal paham gak ya anak-anak kalau aku ngedidiknya gini gitu sih kalau menurut dari AS Neil itu gitu. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anaknya juga gitu. Terima kasih. Mungkin satu lagi yang tambahan dari ini, mumpung bahasnya seni dan juga teknik gitu, jadi sebagai seni dan teknik. Misalkan tadi itu karena fokusnya gimana cara membuat pembelajarannya tidak peserta didiknya tidak tertekan gitu.
Berarti ya kita harus tahu dulu apa yang mungkin yang bisa membuat peserta didik itu tertekan. Misalkan cara mengajar kita yang misalkan tegas atau sebagainya, atau mungkin bisa kayak tugasnya gitu yang banyak atau terlalu memberatkan kan, itu banyak faktor lah gitu untuk yang mempengaruhi pembelajaran itu menjadi berat atau menjadi tidak nyaman lah bagi muridnya gitu. Ya pada akhirnya terkadang balik lagi juga gitu, misalkan saat kita pembelajaran langsung gitu, misalkan pembelajaran tatap muka dan sebagainya, jika kita membawakannya asik gitu, biasanya ya tugasnya juga bakal dikerjakan dengan baik ya kan. Nah, berbanding balik dengan kalau misalkan udah mah gurunya judes gitu, gurunya galak dan sebagainya, terus tugasnya banyak kan, itu juga hitungannya lebih membuat kita tertekan gitu, daripada walaupun gurunya misalkan gurunya asik dan lain sebagainya, tapi dan tugasnya banyak juga, itu perbandingannya ya tetap aja gitu, kita lebih menyenangkan dengan pembawaan guru yang asik tersebut dan sedikit kurang tertekan gitu ya, walaupun misalkan tergantung itu akan tertekan atau tidak. Jadi ya tergantung dari ini kita faktor-faktor yang bisa membuat peserta didik tersebut merasa terbebani dalam pembelajaran itu. Oke, sekian dari saya. Boleh dilanjut ke Muhammad Tito. Ya, izin bertanya ya. Dulu itu waktu SMA gitu. Dito tuh sering nanya ke PPL gitu. Nanya tuh gini, Ibu atau Bapak, kenapa nggak PPL di SMA 3 Bandung? Karena SMA 3 Bandung itu emang terkenal pinter-pinter gitu anak-anaknya. Terus mereka jawab, PPL-nya itu, kita nggak mau ngajar di sana karena malah kita yang diajarin sama murid-muridnya gitu. Nah, menurut kelompok kalian atau teman-teman semua, di kondisi ini itu gitu ya, yang berpengaruh itu pada seni dan tekniknya atau memang gurunya tidak kompeten atau gimana gitu. Udah sih gitu. Oke, kalau dari pengalaman lah mungkin ya, karena belum tahu juga. Kalau misalkan itu ya tergantung dari cara kita mengatasinya gitu kan. Misalkan ya kita nggak bisa memungkiri gitu atau bisa mengatasi kalau ada yang lebih pintar atau ada yang lebih pandai gitu dari kita sendiri, walaupun misalkan mereka di bawah kita. Nah, yang tadi itu kan PKL-nya mereka takut diajari balik oleh muridnya gitu kan ya misalkan. Itu berarti lebih ke tidak bisa memanfaatkan bahwa muridnya itu sebenarnya bisa mengajari, bahkan tidak perlu kita ajari gitu. Kalau dari pandangan saya, dari pemikiran saya gitu. Jadi ya jika dihubungkan dengan mendidik sebagai teknik atau sebagai seni, itu tergantung, karena kalau misalkan kefleksibilitasan itu berarti lebih ke mendidik sebagai seni gitu kan ya, dalam memanfaatkan sesuatu yang tidak terlihat textbook. Cuman apakah dalam teknik sendiri ada cara mengatasi hal tersebut dan sebagainya, ya mungkin harus kita pelajari lebih dalam lagi ya, karena ya baru semester 2, jadi belum bisa banyak memberikan pendapat dan sebagainya. Kalau menurut Dito sendiri bagaimana? Ya menurut aku sih ya mau gimana pun ya kalau ngajar ya harus bisa gitu. Tapi kenapa jawaban setiap kali aku nanya selalu seperti itu gitu? Karena jarang yang PPL di SMA 3 gitu kan. Pasti PPL tuh milih-milih dulu sekolah gitu kan ya. Tapi kenapa tiap kali nanya selalu gitu jawabannya. Ya, izin ini menjawab itu, izin berpendapat sih. Kalau menurut Fani, kayak mungkin si PPL itu ngejawabnya kayak gitu tuh dari segi persiapan psikologinya juga sih, psikologi si itu peserta PPL-nya juga. Jadi kan namanya yang PPL gitu, kayak latihan lagi gitu kan, latihan ngajar lagi gitu. Jadi nggak benar-benar, mungkin dia secara teori sudah siap mungkin secara teorinya karena sudah memenuhi banyak pembelajaran sebelumnya gimana caranya ngajar dan sebagainya gitu. Tapi ketika di lapangannya si PPL ini tuh dia juga merasa bahwa ini first time-nya dia mungkin gitu. Jadi si psikologinya juga atau si perasaannya juga belum siap ke tingkat yang misalnya lebih tinggi dari dia. Kalau misalnya SMA ya Dito tadi teh SMA ya.
kalau dulu Pani juga kan pernah PPL tuh waktu dulu. Nah, waktu PPL sama Pani juga apa sih namanya tuh milih-milih waktu itu. Pani milihnya tuh cuman kelas 1, gak mau kelas 6, gak mau kelas tinggi gitu. Sebenarnya ada juga temen yang malah milih SMA gitu, tapi Pani lebih milih anak-anak kecil dulu karena kesiapan Paninya juga gitu secara psikologi belum mampu buat ngehadapin anak-anak yang lebih tinggi tingkatannya gitu. Kayak gitu sih kalau menurut Pani. Jadi mungkin yang ditotanya itu orang-orangnya tuh kesiapan psikologinya belum siap buat ngadepin yang tingkatnya lebih tinggi kayak gitu mungkin gitu sih. Izin menambahkan, kalau menurut aku sendiri, tadi kan kata Dito, jadi seni dan teknik itu penting atau pendidik yang paling penting gitu. Sebenarnya dua-duanya penting, tapi pendidik itu sangat berperan penting dalam pendidikan, sangat-sangat gitu. Karena kemarin kata Pak Suhe juga pas kita belajar kan tidak ada pendidikan yang baik tanpa guru yang baik. Jadi kalian pernah nggak yang kayak suka nih sama matematika gitu? Karena apa sih? Karena gurunya gitu. Atau enggak kalian nggak suka nih sama matematika? Kenapa? Karena gurunya. Jadi pendidik itu termasuk yang berperan penting. Makanya kadang aku suka kesel gitu sama pendidik-pendidik yang let's say udah PNS. Terus karena udah PNS jadi dia seenaknya gitu. Karena selihat aku gitu kalau PNS tuh susah, guru yang udah PNS itu susah untuk dikeluarkan. Mohon maaf ini agak banyak guru-guru yang udah PNS atau yang udah senior gitu, mereka tuh kayak bodo amat sama murid-muridnya. Nah, itu menjadi salah satu keresahan aku gitu sebagai seorang murid. Karena ada guru-guru yang kadang datang ke kelas, nggak ngejelasin, cuma ngasih tugas, even itu matematika gitu. Karena kan matematika butuh untuk dijelaskan. Cuma ada guru-guru yang kayak gitu. Nah, jadi menurut aku, pendidik itu sangat berperan penting. Waktu dulu itu pernah ngediskusiin ini sama salah satu teman. Jadi kita tuh, terus gimana ya problem solving-nya gitu. Nah, kompetensi guru dan seleksinya tuh harus ada lagi. Kayak harus dievaluasi gitu. Guru-guru yang udah tidak mengupgrade dirinya, itu harus tegas untuk dikeluarkan gitu. Terus juga sempat yang kayak waktu itu siapa ya? Pokoknya di channel YouTube siapa aku lupa. Tahu Kak Sabda kan? Ini owner Zenius. Nah dia bilang seharusnya guru-guru kan guru-guru itu kalau di luar negeri itu mereka yang benar-benar lulusan terbaik gitu, baru jadi guru. Nah itu mungkin salah satu faktor gimana guru tuh sangat dihargai di luar negeri. Nah, kata Kak Sabda itu, ya seharusnya lulusan-lulusan terbaik itu bisa disiapkan untuk menjadi guru. Karena itu, balik lagi, pendidikan yang baik tidak akan tercipta tanpa guru yang baik. Gitu. Cuma untuk seni dan teknik juga penting, karena pendidik yang baik itu pasti menggunakan seni dan teknik yang baik juga untuk mengajar. Gitu. Mohon maaf kepanjangan. Oke, sip. Tapi gimana ya? Kenapa nggak dicoba dulu gitu buat ngajar di situ? Karena kan memang kompetensi anak-anaknya itu bagus-bagus gitu ya kalau di SMA 3 itu karena dia tuh pernah lomba gitu sama anak-anak SMA 3 emang ya susah gitu buat dilawan tuh. Tapi kenapa dari pendidiknya nggak dicoba dulu buat ngajar di sana? Karena kan tadi kata Niken juga ya guru yang bagus itu yang bisa jadi guru itu yang benar-benar udah kompeten gitu. Kenapa mereka tidak dilatih dulu di sana gitu? Gimana cara mengajar yang benar-benar profesional terus diterapkan ke ya yang lain gitu. Pasti kan suasananya berbeda gitu. Bener sih, kayak kadang bingung juga kenapa
mungkin kalau misalnya ditonanya terus mereka jawabnya kayak iya soalnya kita pengen memajukan dulu nih pendidikan di pelosok-pelosok, itu lebih masuk akal. Tapi kenapa jawabnya yang tadi, karena takut diajarin sama anak didiknya gitu. Cuma emang itu lumayan kurang sih. Jadi memutuskan untuk itu. Cuma ya agak gitu juga sih kenapa jawabannya gitu, ya nggak sih? Ya soalnya gini, kalau di sana itu yang guru ngajar gitu. Nah, anak murid-muridnya tuh ya biasa-biasa aja santai-santai aja, tapi ketika ditanya mereka tuh tiba-tiba bisa aja gitu. Nah, mereka tuh ketakutannya di situ gitu. Mereka tuh takut diajarin balik gitu. Berarti itu evaluasi untuk kita para teknolog pendidikan untuk apa ya? Mungkin solusinya kita nanti bikin calon-calon guru ini harus mengajar ke SMA terbaik gitu. Karena kalau misalnya udah mengajar ke SMA terbaik atau sekolah-sekolah terbaik, itu udah bisa gitu dilihat kompetensinya. Oh, ini guru udah bagus, udah profesional, udah terbaik gitu. Jadi bisa dikatakan dia sebagai guru, bukan guru yang tadi aku sebutin yang dia cuma ngasih tugas dan tidak menjelaskan satupun, tapi dapat gaji gitu. Bagus. Tapi berarti kalau dalam psikologinya mereka takut gitu atau gimana? Iya, kalau dalam psikologi mereka belum siap. Dan harusnya kalau misalkan mereka masih menjawab seperti itu, berarti mereka belum siap untuk menjadi guru, bukan sekedar PPL doang, tapi emang mereka tidak siap untuk menjadi guru, kecuali jawabannya saya nggak mau ngajar SMA 3 karena pengen fokusin dulu ke pelosok-pelosok nih, karena kan di pelosok-pelosok daerah kan banyak yang belum merata pendidikannya, nah, itu baru bagus. Tapi kalau yang jawaban kayak gitu mungkin emang dia belum siap dalam psikologi. Itu kali ya. Cukup. Baik, terima kasih kepada Pepe. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari Devita ya? Iya. Virus. Oke, baik. Tadi kan Devita nanya ini tentang penjelasan apa sih dari teh? Teleologis. Penjelasan teleologis. Yang Pepe baca dari buku ya, penjelasan teleologis itu penjelasan yang didasarkan pada tujuan tertentu, kayak seperti mengapa seorang pimpinan daerah begitu dermawan pada rakyat kecil akhir-akhir ini, karena sebentar lagi akan diadakan pilkada. Tujuannya adalah agar dia mendapat dukungan rakyat sehingga menjadi pemenang dalam pilkada. Jadi teleologis itu kayak apa ya, bahwa menyatakan gitu ya, bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Jadi supaya apa yang dia lakukan itu ada baik buruknya gitu. Ya mungkin saya cuman bisa jawab segitu. Apakah cukup itu atau masih ada pertanyaan lain? Devita, apakah cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih karena udah mau habis gitu waktunya. Demikian tadi presentasi dan diskusi dari kelompok 2 kelas 2B. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Ibu Rianita Puspitasari, MPD. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silahkan seperti biasa tepuk tangan virtualnya diberikan. Iya. Oke. Ini tadi yang udah konfirmasi kehadiran itu adalah Dava ya. Oke. Dava tadi udah chat.
Oke, wah lumayan nih, seru nih tadi nih diskusi-diskusinya ya. Walaupun ini sebenarnya kalian, saya senangnya karena kalian tuh udah nggak fokus, maksudnya gini, udah nggak fokus hanya nanya definisi ini apa sih gitu-gitu ya. Walaupun ada pertanyaan kayak misalnya maknanya apa, tapi udah ngebuat termasuk saya juga mikir gitu loh, bukan yang jawabannya langsung tak ada di buku gitu. Jadi itu yang serunya ngebuat diskusi sih gitu. Jadi lebih nanya ke makna dibandingkan dengan kayak pengertian ini dan lain sebagainya gitu. Jadi seru untuk diskusinya. Oke, saya coba jawab satu persatu, insya Allah waktunya cukup. Kalau nggak seperti biasa akan ditunda ketika nanti responsi ya. Pertanyaan pertama dari Devita, fungsi ilmu ada fungsi menjelaskan, pola penjelasan ilmiah, ada penjelasan teleologisnya. Maksudnya apa? Seperti itu ya Devita ya? Iya, Bu. Iya, jadi kalau fungsi menjelaskan berkaitan dengan teleologis itu dulu mungkin kalian ingat ketika kita kajian manusia dan pendidikan, salah satunya itu ada teleologis disebutkan di situ, yaitu dia mengkaji tentang atau didasari oleh tujuan tertentu. Tadi udah disebutkan ya sama PPP untuk penjelasannya yang contohnya kayak pilkada kayak gitu. Misalnya dari pembelajaran sendiri, saya mau coba memberikan contoh dari pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran nih, ada seorang guru menerapkan metode yang interaktif, gitu ya, kayak diskusi, atau misalnya kayak Q&A tanya jawab langsung, atau kalian diberikan kayak pokoknya sesuatu yang memang tidak satu arah pembelajarannya gitu. Nah, mengapa guru tersebut menggunakan metode interaktif? Nah, itu kan mulai ditanyakan ya, alasan guru tersebut menggunakan metode tertentu. Nah, nanti dijelaskan nih, misalnya mungkin ingin meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didiknya, mungkin juga agar peserta didik tidak bosan, dan lain sebagainya. Nah, berarti di sana fungsi ilmu pendidikannya sebagai menjelaskan mengapa guru tersebut melaksanakan hal tersebut. Menjelaskan apa? Tujuan guru tersebut untuk memilih. Adalah salah satu fungsi ilmu. Jadi ilmu pendidikan juga berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang tujuan tindakan tertentu gitu, atau tujuan perumusan kegiatan tertentu dan lain sebagainya. Pokoknya kaitannya dengan tujuan tertentu gitu ya Devita ya. Berarti Bu kalau misalnya ada tujuannya apa namanya tuh yang kurang yang negatif gitu itu gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin Bu, apakah tujuan negatif bisa ada di dalam ilmu? Mungkin, karena kita nggak ngomongin normatif. Kalau kita ngomongin normatif, berarti udah ngomongin ke kalau di kajian filsafatnya itu udah masuknya ke etika. Nah, kalau untuk di menyatakan ilmu itu lebih kepada fungsi logika. Jadi lebih ke epistemologisnya gitu untuk menyatakan hal tersebut. Tapi kalau kita ngomong Bu, apakah itu benar atau salah nih? Kalau dia tujuannya negatif gitu ya. Kalau secara normatif nilai etikanya berarti tidak baik menurut kita pada kadar tertentu. Mungkin menurut orang lain baik gitu karena itu subjektivitas balik lagi. Tapi kalau apakah dia berarti tujuannya negatif itu bisa dikategorisasikan sebagai fungsi menjelaskan ilmu? Bisa. Kita nggak ngomongin negatif positifnya gitu. Selama dia terbukti benar dalam kajian ilmunya, berarti ada metode ilmiahnya, ada tahapan-tahapannya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini seringkali yang terjadi kayak contohnya nih belajar finansial, itu ilmu kan ya? Benar nggak? Belajar finansial itu ilmu. Tapi ada yang menggunakan keilmuan finansial tersebut untuk mengelola atau meningkatkan kemampuan finansial orang lain atau literasi finansialnya, ada juga yang buat nipu, benar nggak? Karena dia lebih jago tuh kan ya, itu dua-duanya fungsi ilmu loh, memprediksi. Yang satunya memprediksi orang ini akankah membuat kesalahan kayak misalnya investasi itu kan ya, dia punya kemampuannya, saya misalnya memprediksi nih, kalau misalnya Devita misalnya nanti karena dia nggak paham, berarti kemungkinan dalam beberapa bulan dia akan mengalami kerugian sekian yang berarti akan menguntungkan kepada saya. Itu kan fungsi ilmu juga sebenarnya. Memprediksi kan gitu. Dan kita nggak ngomongin normatifnya ya, kalau ditanya apakah dia fungsi ilmunya berjalan, tapi kalau ditanyakan apakah dia normatifnya secara etikanya dia tepat atau tidak, menurut pemahaman kita dalam kategori budaya agama tertentu yang misalnya kita yakinin berarti salah kayak gitu kan ya. Mungkin bagi orang lain kalau kalian cek kayak di Amerika segala macam broker itu ya, itu kalau baca beritanya kok tega ya gitu kayak gitu kan ya. Kalau
bagi mereka ya enggak, saya cuma menerapkan fungsi ilmu gitu kan ya. Ya kalau kalian salah berarti kalian yang kurang belajar gitu kan kalau mereka sistemnya gitu. Padahal kalau di kita kan masih ada mempertimbangkan oh ini nggak baik, kasihan orangnya kayak gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan hal tersebut gitu. Gitu ya Devita ya. Iya, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Makanya kan ada ya kutipan ya katanya kalau ilmu harus diiringi dengan agama juga gitu kan ya, dan agama juga harus diiringi dengan ilmu gitu. Kenapa? Karena dua-duanya penting gitu kan ya. Kalau belajar macam gitu kan ya, asal baca ngikutin keyakinan, tapi dia nggak nganalisis dulu. Yang penting oke gitu kan ya. Dan ada juga yang belajar ilmu gitu kan ya, tapi nggak pakai agama. Banyak juga yang jadi ateis kan, meyakini akhirnya semuanya bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri, bukan dari Tuhan gitu kan. Jadi itu makanya ketika mempelajari ilmu, ini kemarin saya juga baru ada kajian, kalau mau nanti saya share link YouTube-nya ya, itu ada salah satu ahli filsafat Kubi gitu ya, baru pensiun orangnya, jadi kemarin Pak Yitno itu baru mengadakan perpisahan gitu ya ceritanya, dan perpisahan terakhirnya itu memberikan pemahaman tentang ilmu dan filsafat gitu ya. Ntar kalau mau ntar saya share deh di link YouTube-nya. Kemarin Zoom tapi ternyata di share juga link YouTube-nya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan Tiffany. Ilmu sebagai seni dan taktik, contoh penerapan pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam proses pembelajaran gimana? Itu bukan pertanyaannya. Iya, Bu. Oke. Pendidikan sebagai ilmu itu seperti tadi dibahas ya, berkaitan dengan teknis, terstruktur, metodis. Berarti secara garis besar guru merumuskan tujuan pendidikan misalnya, atau merumuskan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Artinya dia udah benar-benar menyesuaikan sesuai keilmuan. Ilmu psikologis di sana ya. Ada tahap perkembangan siswa yang saya harus merumuskan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu. Nah, pendidikan sebagai seni improvisasi, kreatif, melibatkan perasaan gitu kan ya. Contohnya ketika merumuskan RPP tidak hanya mempertimbangkan kayak tadi tahap perkembangannya aja, tapi juga kayak ada minat siswa. Terus apabila tidak sesuai, nah ini yang perbedaan biasanya perbedaan banget gitu yang membedakan luar biasa gitu perbedaannya antara si seni sama ilmu. Ketika kita udah merumuskan gitu kan ya dan menerapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Karena mungkin kalian gak hanya di pendidikan, di banyak hal lainnya gitu ya. Nah itu butuhnya improvisasi. Nah itu banget yang membedakan antara pendidikan sebagai ilmu sama pendidikan sebagai seni. Oleh karena itu biasanya ilmu itu dibilang, oh berarti lebih kaku ya, iya. Tapi penting untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan agar sesuai jalannya. Bayangkan kalau tidak ada ilmunya, berarti kalian bebas aja, improvisasi aja terus ngajarnya. Berarti kemungkinan tujuan pendidikannya itu akan sulit untuk tercapai, karena tidak terstruktur, tidak sistematis. Tapi ketika tidak ada seninya juga, itu yang cenderung kayak misalnya bisa stres gitu kan ya. Atau misalnya ketika guru menemukan, karena tidak semua hal itu akan berlangsung sesuai dengan rencana kita ketika mengajar. Contoh simpelnya adalah ketika saya udah menyusun misalnya lesson plan, dan termasuk joke-joke yang mau saya kasih ke kalian, kayak candaan dan segala macamnya itu udah saya rencanakan biar pembelajarannya lebih kayak menyenangkan gitu ya. Terus saya bercanda dengan kalian dan kalian gak ada yang ketawa. Itu sebenarnya udah dirumuskan guys. Secara rumusan tuh saya udah ada ilmunya gitu kan ya. Kayak oke, biar siswa itu lebih menyenangkan di kelas kita buat bercandaan segala macam. Tapi nggak nutup kemungkinan ketika kita bercanda siswanya nggak ngerespon dengan positif. Apa sih ibu ini nggak lucu gitu kan ya. Ya, itu kalian juga kayak presentasi pernah kan ya, mungkin ngalamin presentasi atau sama teman ketika menjelaskan, memberikan contoh yang tujuannya adalah A, tetap memaksakan A, atau contohnya kayak saya awalnya mau bercanda, kalian udah nggak ketawa, saya paksain aja tetap bercanda. Gitu kan ya. Akhirnya caranya gimana nih? Yaitu pendidikan sebagai seni improvisasi. Implikasinya adalah ketika kita mengajar, contohnya ketika melihat siswanya, oh ini lagi titik jenuh nih, nggak ada di buku kita tuh ice breaking ditulis misalnya catatannya, nggak ada dikasih titik kayak istirahat sejenak, nggak ada. Tapi karena kita melihat kondisi siswanya membutuhkan istirahat, oke break dulu deh. Gitu kan. Atau yang tadinya mau diskusi, ternyata nggak memungkinkan, karena siswanya belum paham materi sebelumnya. Harus rubah nih, gitu kan ya. Atau ada pembelajaran kayak sekarang nih, pandemi COVID-19 gitu ya, waktu 2019 ya benar ya, Maret ya, waktu pertama kali itu guru-guru kelihatan banget pendidikan sebagai seni. Improvisasinya luar biasa. Ada yang tiba-tiba pakai WhatsApp, ya kan? Sebelum pemerintah loh, karena pemerintah itu awalnya menggunakan
apa sih namanya TV BDR itu ya, belajar dari rumah, tau nggak, yang di TVRI ya, yang saya juga sempat karena ada TK di sini, kita sempat mau ngikutin dan ternyata nggak bisa gitu loh. Kenapa? Pertama, kalau untuk nggak tahu untuk kalian waktu itu SMA ya, untuk TK ngomongnya tuh cepet banget. Kalau anak TK kan harus, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar gitu kan. Nah itu tuh dia langsung cepet kayak ngajar untuk kayak mahasiswa gitu kan ya. Jadi itu nggak sesuai. Terus gambarnya tuh kecil-kecil tuh. Jadi ya banyak anak yang protes di sekolah, ibu nggak kelihatan gitu kan ya. Jadi harus improvisasi yang lain. Makanya guru-guru ada yang sampai ngebuat apa sih namanya share WhatsApp. Sampai akhirnya kita nemuin Zoom gitu ya, pada ngegunain Zoom. Bahkan ada juga guru-guru yang ngedatengin rumah satu persatu, bener nggak? Nah, itu luar biasa. Nah, itu adalah pendidikan sebagai ilmu dan seni. Kalau tanya, Bu, apakah pentingnya ilmu doang nih? Nggak penting seni? Enggak, ilmu seni juga penting. Apakah seni doang? Ilmu enggak, ilmu juga penting. Karena kalau kita bayangkan kalau kalian seni doang, improvisasi terus ngajarnya, targetnya bakal tercapai. Semau-mau aja kan ya. Oh, siswa nggak senang nih, oke ganti. Bu, saya nggak mau belajar hari ini, oke nggak usah belajar. Nggak akan tercapai tujuannya gitu kan ya. Jadi tetap harus ada planningnya, harus ada keilmuannya, kita harus tahu dari tahap perkembangan siswa, terus tujuan pembelajarannya apa aja yang sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Setiap komponen mata pelajaran ada tujuannya, itu juga penting. Tapi penting juga pendidikan sebagai seninya. Jadi sebagai guru harus lebih kayak kreatif, mampu berimprovisasi. Bu, tadi kan disebut ya, kayak misalnya, tapi yang namanya pendidikan sebagai seni bakat gitu kan ya. Pernah dengar mungkin ya kalian, seseorang yang berbakat mungkin akan dikalahkan dengan seseorang yang tidak berbakat tapi dia berlatih lebih banyak. Gitu kan ya. Kalau mau baca bukunya Outliers juga ada di situ yang dia menyatakan bahwa teknik belajar 10.000 jam gitu kan ya. Jadi katanya kita bisa menguasai materi apapun, skill apapun, setidaknya kita berlatih selama 10.000 jam gitu. Nah, ini juga berarti berkaitan dengan hal ini. Ibu, kalau saya misalnya nggak bisa improvisasi cepat gimana? Berarti perbanyakin belajar, perbanyakin latihan gitu loh. Karena akan ada titik di mana ketika kita terus-terusan latihan akan ada ditemukan. Udah berlatih dalam sebulan, baru sebulan, belum setahun. Bu, saya udah berlatih setahun, belum 2 tahun dan selanjutnya. Jadi yang penting adalah terus berusaha untuk jadi guru supaya kita meningkatkan skillnya juga gitu loh. Jadi yang namanya guru tuh nggak mungkin saya udah jadi guru selesai, enggak gitu. Karena bahkan bagi saya sendiri ketika udah jadi dosen misalnya ini dibandingkan jadi mahasiswa, itu tantangannya lebih banyak. Belajarnya harus lebih banyak. Kalau mahasiswa diminta baca satu buku tersebut gitu ya, berarti saya nggak boleh baca buku itu doang gitu kan ya. Disuruh baca artikel nggak mungkin saya baca itu doang. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang mungkin ditanya dan jawabannya nggak ada di buku tersebut gitu kan. Nah itu sama dengan guru. Kalau saya menjadi guru gitu kan ya harus terus meningkatkan potensi dirinya juga gitu. Gitu ya Tiffany ya. Gimana? Iya Ibu, cukup bisa dipahami. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pertanyaan lanjutan dari Syafiq ya. Kalau ada peserta didik antisosial atau introvert, apakah akan ada kendala saat menerapkan? Ini benar kayak gitu nggak pertanyaannya? Ya, betul. Oke, sebenarnya ini dua hal yang beda ya. Kalau antisosial itu masuknya ke dalam kebutuhan khusus, gitu ya. Kalau introvert adalah kecenderungan kepribadian, bukan kebutuhan khusus. Contohnya gini, antisosial berarti dia tidak mampu bersosialisasi dan tidak mau bersosialisasi. Oleh karena itu butuh penanganan khusus. Sedangkan kalau introvert adalah seseorang yang biasanya cenderung lebih kayak bukan menyenangkan sih, lebih kayak fokus, lebih energinya sedikit gitu ya yang perlu dikeluarkan ketika dia dalam lingkungannya itu mengerjakannya sendiri atau dengan teman-teman dekatnya. Artinya dalam ruang lingkup tertentu gitu, nggak benar-benar umum. Kalau ekstrovert adalah seseorang yang cenderung lebih mengeluarkan energi lebih sedikit, artinya nggak cepet capek gitu ya, dan lebih ya bisa dibilang senang juga ketika dia dalam kondisi lingkungan yang luas, kayak kenalan dengan teman-teman baru dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi apakah akan ada kendala dalam pembelajaran? Saya mau nanya dulu, ini bagi peserta didiknya atau buat pendidiknya? Si pendidiknya, Ibu. Buat pendidiknya, saya based on experience aja ya, berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena kalau antisosial saya jujur aja saya kurang paham untuk ke sana gitu ya. Karena saya belum pernah ngebaca untuk antisosial menjadi guru gitu. Belum pernah baca kasusnya, jadi saya punten untuk antisosial untuk Syafiq saya belum bisa jawab dulu, nanti saya baca-baca dulu deh ya. Baru kalau udah ada jawabannya saya share. Tapi kalau introvert, kebetulan saya juga introvert dan introvert saya itu ketika tes juga hampir mencapai
90% saya introvert. Gitu. Jadi kalau ditanya itu bisa di atas rata-rata gitu. Karena rata-rata orang introvert itu hanya sekitar 60-70%. Saya itu hampir sampai 90% introvert. 80 sekian gitu. Jadi kalau secara ngelihat data doang gitu ya, berarti nggak bisa jadi guru nih, masih susah ngomongnya gitu kan ya. Tapi enggak sih, kalau tanya Bu, apakah ada tantangan? Ada pastinya, terutama ketika awal-awal, kayak awal-awal dulu ngajar gitu ya. Ibu tes di mana? Ada tes psikolog, coba dites aja, cari ke psikolog yang terdekat. Kalau saya dulu di Lampung soalnya. Jadi bisa psikolog terdekat, atau kalau mau coba online aja dulu. Ada namanya untuk bisa diyakinin, tapi seenggaknya bisa buat kalian coba aja dulu gitu. Nanti kalau ternyata, oh iya, kayaknya saya mau tes lebih lanjut deh, bisa nanti baru ke psikolog. Karena kalau untuk di 16 iya, MBTI. Kalau 16 personalities itu dia gratis online ya. Tapi kalau kalian nanti ke psikolog, kebetulan saya waktu itu lumayan gitu bayarnya, gitu kan ya. Tapi kalau memang ternyata pengen banget ya udah gitu. Saya tes psikolog tuh banyak sih waktu itu, ada yang pernah tes sidik jari karena penasaran gitu loh. Karena kebetulan tes saya semuanya hasilnya introvert, tapi yang disarankan semuanya jadi guru. Agak aneh gitu kan makanya hasilnya gitu. Jadi sempat pindah-pindah tempat karena penasaran itu gitu. Jadi kalau ditanya, Bu, apakah introvert ya, saya fokusnya ke situ, ada kendala ketika menerapkan pembelajaran? Ada pastinya gitu kan ya. Terutama ketika kita dihadapkan dengan mahasiswa yang cenderung, kalau saya fokusnya ke dosen ya, mahasiswa yang cenderung ketika bertanya itu riuh semuanya nanya barengan. Ada kan yang nanya tipenya tunjuk tangan dulu, Bu, saya mau nanya, walaupun rame gitu ya. Tapi ada juga yang tanpa mereka tunjuk tangan itu langsung nanya. Kayak ribet lah pokoknya, langsung rusuh. Nah itu biasanya ada titik di mana oke, saya ngambil napas dulu, baru coba fokusnya. Dan itu sebenarnya latihan sih intinya. Latihan apa? Banyak pengalaman gitu kan ya. Banyak pengalaman dan jangan mundur gitu. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan Syafiq yang pertanyaan Dito ya nanti ya, gitu, yang guru itu sebaiknya ketika kita khawatir apakah kita mundur gitu kan ya, kayak gitu. Nah kalau ditanya kalau saya mau mundur dari awal saya nggak bisa juga gitu kan. Kalau tanya, Bu, titiknya di mana, saya latihannya nggak langsung siswa rame. Jadi dulu dari untuk ngatasinnya sendiri saya kayak dari SMP mulai ikut olimpiade gitu kan ya. Oke, masih lingkupnya kecil tuh ya lingkungannya. Terus mulai ikut speech competition, kompetisi bahasa Inggris untuk pidato gitu kan. Terus mulai naik lagi untuk debat gitu. Jadi nggak bisa langsung oke, saya introvert, saya harus langsung di lingkungan yang ada 100 orang, nggak kayak gitu sih gitu. Jadi ada tahapannya gitu kan. Yang penting adalah prosesnya, kalian mau belajar atau enggak gitu. Dan setelah bisa kayak trik-triknya segala macam, Bu, ada masalah nggak kesananya? Enggak sih, kalau dari saya nggak tahu pengalaman orang. Kalau saya sejauh ini akhirnya sejak saya jadi dosen atau jadi guru ketika lulus kuliah itu udah nggak ada masalah lagi. Karena udah kayak mulai mengatasi hal tersebut sejak SMP kayak gitu. Udah, oh ya saya kayaknya introvert deh gitu. Jadi saya harus gimana ya, udah mulai mikir kayak gitu. Jadi prosesnya lumayan lama, dan bahkan saya selain introvert juga saya punya anxiety disorder dulu. Makanya saya kenapa ke psikolog gitu kan. Kalau yang tahu anxiety disorder itu adalah ketika ada titik di mana kalian yang ketika gugup nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bukan cuma panik biasa ya, itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu keringet dingin segala macam. Kalau tanya, Bu, masih nggak sekarang? Oh, udah jarang banget gitu, kampusnya juga nggak tahu kenapa. Terakhir itu ketika saya sidang, bayangin nggak sih kampus ketika saya sidang tesis gitu kan ya, one on one sama salah satu profesor di UPI gitu, dan itu kampus. Dan sebenarnya ketika kalian udah tahu triknya, paham diri kalian sendiri, itu nggak ada masalah lagi. Terutama ketika kalian jadi guru, kalian diharapkan lebih mampu menguasai emosional sama sosial kalian dibandingkan siswa gitu kan. Jadi memang yang penting adalah terus. Oke, makasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Untuk yang antisosial nanti saya searching dulu ya, kalau udah ada baru ntar saya share. Tolong diingatkan saja. Oke, pertanyaan dari selanjutnya adalah dari Amel. Apabila ada anak yang senang dengan guru tapi kompetensi tidak tercapai, ada pula yang tidak senang dengan guru, pelajaran tapi kompetensi tercapai. Jadi gimana gitu ya Amel ya pertanyaannya? Benar? Iya. Oke, jadi saya ngeliat kok videonya Amel ngangguk soalnya. Oke, jadi ya itu sering sih ya kita ngalamin, kayak misalnya ini gurunya nyenengin banget tapi hasil akhirnya siswanya nggak bagus gitu. Atau siswanya ada juga yang nggak seneng gitu ya, kesel sama gurunya galak tapi gitu ulangan pada bagus-bagus nilainya gitu ya. Pertama yang harus kita ingat adalah motivasi seseorang ketika belajar itu berbeda-beda.
Ada yang motivasi karena dia takut daripada saya remedial sama guru ini, saya belajar lebih giat, saya nggak mau dimarahin gitu kan ya. Ada juga yang karena ngelihat guru ini enak banget nih, santai banget, pasti nggak apa-apa nih saya mau ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi tidak istilahnya gini nih, ketercapaian tujuan pendidikan salah satunya adalah kompetensi memangnya gitu kan ya. Salah satunya kompetensi tujuan pendidikan termasuk kompetensi. Tapi itu tidak hanya dipengaruhi oleh perasaan peserta didik aja gitu. Tidak pula hanya dipengaruhi oleh karakteristik guru. Pendidikan itu sistem seperti udah kita bahas gitu ya. Jadi setiap komponen saling mempengaruhi untuk tercapainya tujuan pendidikan. Siswanya bahagia tapi tidak termotivasi untuk belajar, itu juga nggak bagus. Gitu kan ya. Terus siswanya belajar tapi dia sebenarnya merasa tertekan ketika belajar, itu juga nggak bagus. Gitu. Contohnya gini, ketika saya berusaha gimana caranya ngajar kalian rileks. Kalau tanya, Bu, ada kekhawatiran nggak ketika Ibu ngajar ke kita misalnya dengan cara yang rileks? Ada. Saya khawatir adalah ketika saya rileks, ada beberapa yang memang mindsetnya adalah oke, santai nih, akhirnya nggak belajar. Gitu. Tapi ada titik di mana ketika ditegaskan, oke, kalau saya terlalu tegas juga, titik di mana usia dewasa awal adalah berontak-berontaknya gitu kan ya. Semakin ditegaskan, yang takutnya adalah makin nggak mau pembelajarannya, udahlah males, sudah kesel duluan gitu. Jadi tetap ada kekhawatiran tersebut gitu. Dan pastinya ketika pembelajaran kenapa seperti itu? Mungkin ketika guru itu berusaha menyenangkan siswanya pada kondisi yang tadi Amel bilang, dia melupakan tujuan pendidikannya apa. Fokus dia adalah menyenangkan siswa, bukan mencapai tujuan pendidikan. Contohnya adalah, yang penting saya mau disukain deh sama kalian. Mau tujuannya tercapai atau enggak apa-apa. Bu, mungkin gitu jadi guru? Mungkin. Contohnya nggak mau diprotes oleh kepala sekolah, nggak mau diprotes oleh siswa, nggak mau diprotes oleh orang tua. Cara paling simpel adalah menyenangkan siswanya, selesai. Iya kan? Ketika nanti misalnya ada nilainya yang kurang baik, oh siswanya kurang belajar, selesai masalahnya. Itu yang sering kali terjadi. Tapi mungkin juga ketika gurunya tegas gitu kan ya, dan dia melupakan bahwa siswa yang diajar dia itu bukan robot. Ada perasaan yang dilibatkan. Gitu kan ya, apakah dia mampu atau enggak, butuh istirahat atau enggak, dan semuanya tuh perlu dipertimbangkan gitu ya. Nanti sebenarnya untuk pertanyaan Amel ini lebih lanjut gitu ya, akan kita bahas di bab 7. Ya, bab 7. Itu tentang landasan sosiologi antropologis pendidikan. Secara garis besar saya diskusiin sekarang ya, sepintas aja. Ada 3 tipe guru. Yang pertama adalah entertainer atau penjinak. Yang kedua adalah entertainer itu atau guru yang kayak penghibur gitu, yang menyenangkan. Dan 3 ada romantik atau romantis. Ini bukannya romantis sih gurunya, bukan gitu ya, tapi romantik gitu. Bedanya apa, Bu? Ketika tipe penjinak atau lion tamer itu kalian pernah menemukan mungkin guru di sekolah yang dia tegas, nggak bisa diganggu-gugat lagi lah semua keputusannya, dan dia mengajarnya benar-benar terstruktur dengan apa yang dia rencanakan. Tapi ada juga tipe guru yang menyenangkan, selalu kayak ceria, terus buat hiburan terus-terusan segala macam gitu ya. Pokoknya gimana caranya, yang katanya sih kalau siswa senang pasti belajarnya senang gitu kan ya. Tapi ada juga tipe guru romantik yang memang dia itu bisa disebut mengharapkan gini loh. Kalau romantik tuh dia tahu siswanya mampu nih. Jadi dia cuma sebagai pembimbingnya doang, karena dia meyakini kemampuan siswanya. Gitu. Jadi tipe guru itu ada macam-macam, dan yang diharapkan guru itu memiliki ketiga hal tersebut. Kenapa? Karena guru, nah ini yang pertanyaan Amel, Bu, ada gurunya menyenangkan, kompetensi tercapai, tidak menyenangkan tapi tercapai. Guru harus mampu menempatkan dirinya pada situasi tertentu. Akhirnya peran guru itu bisa berubah-berubah tergantung situasinya. Kamu bisa menjadi guru yang menyenangkan ketika dilihat kondisi siswanya membutuhkan guru tersebut. Kita butuh menjadi guru yang tegas, strict gitu ya, ketika dikondisikan pada hal tersebut. Kalau mau sharing dengan kalian, misalnya, ketika saya ngajar di VIP atau di FMIPA, itu cenderung menggunakan tipe yang entertainer, lebih banyaknya kayak oke, kita diskusi, atau kayak romantik yang lebih menyenangkan, santai. Tapi ketika saya contohnya ngajar di FPOK, saya nggak bisa nyantain seperti itu. Karena ketika saya santai, ketika saya rileks, ketika saya nyaman dengan kalian ngobrol kayak gitu, nggak akan ada yang ngumpulin tugas satupun. Jadi harus ada, oke, kalian mau ngumpul apa enggak? Selesai. Dan itu ngumpulin. Gitu. Nanti mereka ketika mereka ngerasa, Bu, nggak nyaman nih kayak gini, cara ganti, mereka akan ngomong. Karena tipenya seperti itu.
gitu. Jadi perannya bisa berubah-berubah. Kuartanya kayak bunglon Bu ya, kadang-kadang kayak gitu sih ya. Jadi menyesuaikan kondisinya seperti apa gitu. Bahkan di kelas ini juga ketika santai-santai ada yang oke nih nyimpang nih anaknya, tegur gitu kan. Jadi harus bisa menempatkan saya harus seperti apa nih pada saat ini. Gitu ya Amel ya. Oke. Makanya guru tuh kayak bunglon ya gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir masih 5 menit itu dari Dito, nanya guru PPL kenapa nggak PPL dia gitu lah. Pokoknya di sekolah favorit katanya PPL nggak mau ngajar di sana karena kita diajarin. Kalau di kondisi seperti ini dipengaruhi ilmu dan seni atau guru yang tidak kompeten gitu ya, Dito ya. Iya, Bu. Ya. Ini based on experience lagi ya, berdasarkan pengalaman sebenarnya baik sekolah yang dibilang sekolah unggulan maupun yang nggak unggulan itu tantangannya masing-masing. Saya pernah mengajar di sekolah yang mayoritas anak-anak. Pernah juga mengajar di sekolah yang seperti daerah saya, rural area, yang anak-anak SMA perkalian aja nggak hafal. Ketika saya ngajar fisika, bayangkan saya harus ngajar fisika di anak-anak yang perkalian nggak hafal, gitu kan ya. Jadi sebenarnya dua-duanya ada tantangan gitu. Kalau bagi yang kecerdasan di atas, ketika saya kasih soal yang standar, mereka akan, bosen nih standar, udah tahu soalnya kayak gini doang gitu kan ya. Berarti harus lebih banyak buat soal yang beragam, yang tingkatnya lebih tinggi. Buat yang misalnya rata-rata juga karena misalnya Bu belum bisa, harus mikir juga buat soal mana yang sesuai dengan standar mereka. Sebenarnya kalau kita berpikirnya seperti itu, dua-duanya punya tangan gitu. Itu yang saya buka dulu dengan itu gitu jawabannya. Terus poinnya adalah there will always be smarter student than you are gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah pasti akan selalu ada peserta didik yang lebih cerdas dibandingkan kita. Pasti akan ada. Gitu loh. Akan selalu ada, bukan hanya peserta didik, akan selalu ada orang yang lebih memiliki kompetensi lebih tinggi dibandingkan kita. Itu yang harus kalian pahamin. Yang harus sebagai maupun sebagai guru, sebagai dosen, sebagai misalnya kalian ilmuwan nantinya atau apapun kalian nantinya profesinya gitu ya, akan selalu ada orang yang lebih unggul dibandingkan kita. Tapi ketika kita melihat seperti itu, apakah mundur ataukah kita berkembang? Itu yang jadi fokusnya. Jadi kalau dari kasus guru PPL tersebut, bukan terkait pendidikan sebagai ilmu dan seni sebenarnya, tapi mentalitinya nggak cukup kuat. Gitu loh. Jadi ketika menjadi calon guru atau jadi guru, fokus kita itu adalah bukan menjadi seseorang yang lebih pintar atau paling pintar di antara siswa-siswa. Karena ngajar tuh bukan bukannya kompetisi antara guru versus siswa gitu ya. Bukannya kayak kalian saya melawan siswa, enggak. Tapi proses belajar bersama antara guru dengan siswa. Kalau misalnya proses salah, tapi kalau kalian bersaing dengan siswa, jadi masalah, karena dia jadinya saingan. Kalau dia lebih pintar, saya malu, gitu kan ya. Tapi kalau itu proses belajar bersama, nggak jadi masalah, gitu loh. Jadi motif kita jadi guru apa? Lebih unggul dibandingkan peserta didik. Kalau memang ada peserta didik yang lebih cerdas, mengguru kita, ya apabila kita memang istilahnya, apa yang mereka sampaikan benar, gitu ya, ya nggak masalah dong, berarti gunakan itu untuk motivasi kita untuk belajar. Contohnya adalah ketika kalian menemukan hal yang baru gitu ya, ketika saya baca resume kalian aja ada poin-poin yang sebenarnya saya belajar juga dari kalian gitu kan ya. Kalau saya misalnya fokusnya adalah, saya harus lebih unggul dibandingkan mereka, saya akan stres tuh ngelihat bacain resume kalian. Kok ada ya yang bisa pemikirannya ke sini, kok lebih unggul ya dalam posisi pemikiran ini dibandingkan saya gitu kan ya. Tapi karena prosesnya adalah oke, alhamdulillah berarti mereka lebih unggul gitu kan ya. Harapan kita meningkat untuk generasi yang di generasi depan akan lebih baik lagi gitu dibandingkan generasi sekarang gitu. Jadi fokusnya yang harus dirubah. Jadi guru bukan artinya kita lebih pintar dibandingkan semua siswa kita, tapi posisi kita adalah membimbing mereka menggunakan kepintaran mereka, kecerdasan mereka untuk mencapai tujuan akhirnya apa sebagai peserta didik gitu loh. Siswa mungkin lebih cerdas, tapi atau misalnya mereka sombong kepada teman-temannya, dan itu yang perlu dibimbing guru. Jadi peran guru bukan menjadi paling pintar di antara siswa-siswanya gitu. Nah, sharing experience lagi, saya punya siswa sampai sekarang saya ngajar di SMA, sekolah SMA bilingual, sehari-hari menggunakan bahasa Inggris di rumah, kedua orang tuanya lulusan Australia S2 gitu kan ya, dimana kemampuan berbicara anak itu jauh banget di atas saya untuk bahasa Inggrisnya, tapi kekurangannya di grammar gitu kan ya. Gugup nggak Bu ngajarnya? Gugup lah pasti ya, dia bahasa Inggrisnya lebih lancar gitu kan dari ngomongnya. Tapi justru, oh iya karena dia lebih lancar, jadi positif nih buat saya ngelatih. Akhirnya saya meningkatkan kemampuan ngomong bahasa Inggris juga. Sedangkan dia belajar dari saya grammarnya. Positifnya adalah kita belajar dari dia,
Dan misalnya kalau ditanya, Bu ada negatifnya nggak? Kegugupan kita, itu prosesnya kita dong. Masalahnya kita sebagai guru, ketika kita guru ya kita kondisikan gimana caranya biar nggak gugup. Gitu. Gitu ya Dito ya. Jadi masalah mentality sih sebenarnya sama proses mindset berpikirnya. Saingan sama siswa, atau misalnya mau belajar bareng gitu. Gitu ya Dito. Ya apalagi anak SMA mah udah nggak bisa lagi diguruin. Udah Google, udah gitu ya. Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, karena udah 8.40, punten kalian ada perkuliahan lagi selanjutnya. Jadi saya tutup secara singkat. Maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mudah-mudahan kalian masih penasaran jadi bisa belajar lagi. Dan untuk pertanyaan belum terjawab, tolong diingatkan biar nanti saya bisa baca-baca dulu gitu, bisa searching-searching, nanya-nanya untuk menjawab pertanyaan tersebut kepada kalian gitu. Jadi karena besok kita nggak ketemu, happy weekend buat kalian dari sekarang gitu ya. Karena saya nggak bisa ngomongnya besok gitu. Dan jangan lupa resumenya tetap dikerjakan. Stay safe, stay healthy buat kalian semua. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.